Suamiku menghilang berbulan-bulan, lalu pulang membawa selingkuhannya yang hamil tua ke rumahku. Parahnya, dia menuntutku membiayai pernikahan mereka. Langsung kuusir dan kuhancurkan hidup mereka tanpa sisa. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk absen dulu dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Aroma khas air laut yang bercampur dengan kesibukan tempat pelelangan ikan berembus kuat di sekitar pelabuhan Muara Jati. Wulan melangkah perlahan menyusuri area dermaga, mengabaikan cipratan air payau yang sesekali membasahi ujung sandal jepit milik Wulan. Sebagai kurator di Yayasan Budaya Keraton, Wulan terbiasa mencari inspirasi dari denyut nadi kehidupan masyarakat pesisir Cirebon. Namun, sore itu, pikiran Wulan sama sekali tidak tertuju pada motif batik pesisiran yang sedang diteliti. Pikiran Wulan sepenuhnya tersita oleh Taufik, laki-laki yang telah menjadi suami Wulan selama 3 tahun terakhir. Sudah 3 bulan penuh Taufik pamit meninggalkan rumah dengan alasan ada proyek pengawasan administrasi di luar kota. Namun komunikasi di antara Wulan dan Taufik berjalan sangat hambar, bahkan cenderung dingin. Setiap kali Wulan mencoba menelepon, Taufik selalu memutuskan panggilan dengan cepat menggunakan alasan sibuk atau sedang berada di area yang susah sinyal. Nada bicara Taufik tidak lagi sehangat dulu, menyisakan kecurigaan yang perlahan mengakar di dalam dada Wulan. Wulan berusaha menepis segala prasangka buruk seraya melangkah menuju deretan penjual udang rebon kering di pinggir pelabuhan. Wulan membeli setengah kilogram udang rebon kualitas terbaik untuk dimasak menjadi sambal goreng kesukaan Taufik. Berdasarkan pesan singkat yang diterima Wulan tadi pagi, Taufik berjanji akan pulang ke rumah pada malam hari ini. Wulan ingin menyambut kedatangan sang suami dengan masakan rumah yang lezat, berharap hidangan tersebut bisa mencairkan kebekuan hubungan pernikahan yang belakangan ini terasa semakin hambar. Perjalanan pulang dari pelabuhan menuju rumah pribadi Wulan di kawasan pinggiran Cirebon ditempuh menggunakan angkutan umum. Di dalam angkutan yang melaju membelah jalanan kota, Wulan menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan-bangunan tua peninggalan sejarah yang berdiri kukuh di sepanjang jalan. Wulan teringat bagaimana perjuangan Wulan membangun kehidupan mandiri setelah menikah dengan Taufik. Rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah warisan dari orang tua Wulan sendiri, sebuah bangunan bergaya lama dengan halaman yang cukup luas, yang dirawat oleh Wulan dengan penuh kasih sayang. Selama Taufik pergi, Wulan merawat rumah tersebut sendirian, membersihkan setiap sudut ruangan, dan memastikan tidak ada satupun bagian rumah yang rusak. Wulan selalu memegang teguh komitmen pernikahan, meskipun sikap Taufik perlahan-lahan berubah menjadi sangat asing sejak beberapa bulan yang lalu sebelum kepergian Taufik. Sesampainya di rumah, Wulan langsung menuju dapur untuk mulai memasak. Wulan mengulek cabai, bawang, dan bumbu-bumbu tradisional dengan cekatan, lalu memasukkan udang rebon yang baru dibeli ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Aroma gurih langsung meruyak, memenuhi seluruh ruangan dapur hingga ke ruang tamu. Sambil menunggu masakan matang, Wulan menatap kalender yang tergantung di dinding dapur. 30 hari dalam sebulan, dikalikan 3, adalah waktu yang sangat lama bagi seorang istri yang ditinggal pergi oleh suami tanpa kepastian kabar yang jelas. Wulan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba hadir di dalam dada Wulan. Setelah semua masakan siap dan ditata rapi di atas meja makan, Wulan bergegas mandi dan berganti pakaian dengan daster batik yang bersih. Wulan duduk di kursi ruang tamu, mematangkan pandangan pada jam dinding yang terus berdetak, menanti kedatangan Taufik dengan perasaan yang bercampur aduk antara rindu, cemas, dan curiga yang belum terbukti. Jarum jam sudah menunjukkan angka 9 malam ketika suara deru mesin mobil charteran berhenti tepat di depan pagar rumah Wulan. Wulan yang sejak tadi duduk setengah mengantuk di kursi ruang tamu langsung menegakkan posisi duduk, lalu bergegas berjalan menuju pintu depan dengan jantung yang berdebar kencang. Wulan membuka slot pintu besi, lalu menarik daun pintu kayu jati tersebut dengan senyuman yang sudah dipersiapkan sejak sore. Di bawah sorotan lampu teras yang temaram, Wulan melihat Taufik turun dari mobil sambil membawa sebuah koper besar. Namun, senyuman di wajah Wulan mendadak membeku ketika melihat Taufik tidak melangkah sendirian menuju teras rumah. Taufik tampak sedang menggandeng tangan seorang wanita muda berambut panjang yang mengenakan gaun longgar. Wulan berdiri terpaku di ambang pintu,
memandang tajam ke arah tangan Taufik yang menggenggam erat jemari wanita asing tersebut. Wanita itu melangkah dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh di dalam tubuhnya. Ketika sepasang manusia itu semakin dekat ke arah lampu teras, mata Wulan langsung tertuju pada bagian perut wanita asing tersebut yang tampak jelas menyembul di balik gaun longgarnya yang tipis. Wanita itu sedang hamil, dan usia kandungannya diperkirakan sudah memasuki bulan ke-5 atau ke-6. Taufik menatap Wulan dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilatan rasa bersalah namun bercampur dengan keangkuhan yang nyata di dalam sorot mata Taufik. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan rindu, dan tidak ada jabat tangan penyambut kepulangan dari Taufik untuk Wulan. Wanita asing itu bernama Ambar, dan Ambar tampak sengaja menyembunyikan wajah di balik bahu Taufik, berpura-pura takut melihat tatapan tajam yang dilayangkan oleh Wulan. Wulan menolak untuk memperlihatkan kelemahan atau kepanikan di depan kedua orang ini. Wulan melipat kedua tangan di dada, berdiri tegak bagai batu karang di pintu masuk rumahnya sendiri. Udara di teras rumah mendadak terasa sangat pekat dan mencekik. Taufik berdeham kecil, mencoba memecah keheningan yang mencekam sebelum akhirnya melangkah selangkah lebih maju, memaksa Wulan untuk mundur setapak agar mereka bisa masuk ke dalam ruang tamu. Wulan membiarkan Taufik dan Ambar melangkah melewati ambang pintu, namun pandangan mata Wulan terus mengikuti setiap gerak-gerik memuakan yang ditunjukkan oleh Taufik dan Ambar. Ambar langsung duduk di sofa ruang tamu tanpa menunggu dipersilakan oleh Wulan, bertingkah seolah-olah Ambar adalah pemilik rumah yang baru saja kembali dari perjalanan jauh. Taufik meletakkan koper besar di dekat meja, lalu berdiri di samping sofa tempat Ambar duduk, menunjukkan posisi perlindungan yang jelas bagi wanita hamil tersebut. Wulan menutup pintu depan dengan perlahan namun dengan hentakan selot yang terdengar sangat tegas di dalam keheningan malam. Wulan kemudian membalikkan badan, menatap lurus ke arah suami yang telah mengkhianati kepercayaan Wulan selama berbulan-bulan ini. Di dalam ruang tamu yang biasanya tenang, Wulan mempersiapkan diri untuk mendengarkan setiap patah kata yang akan keluar dari mulut Taufik, mengunci seluruh emosinya agar tidak meledak menjadi tangisan yang sia-sia di hadapan penjahat moral seperti Taufik dan Ambar. Wulan mengambil tempat duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan sofa tempat Taufik dan Ambar berada. Atmosfer di dalam ruangan tersebut semakin mendingin, kontras dengan aroma sambal goreng udang rebon yang masih menguar dari arah dapur. Taufik tidak berani menatap mata Wulan secara langsung, melainkan memilih untuk memandang lantai ubin semenjak awal memulai pembicaraan. Taufik mulai membuka suara dengan nada rendah, menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir Taufik sama sekali tidak pernah pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan administrasi kantor. Semua cerita tentang proyek luar kota hanyalah karangan Taufik belaka agar Taufik bisa bebas tinggal bersama Ambar di sebuah rumah kontrakan kecil yang terletak di pinggiran daerah Sumber, Cirebon. Mendengar pengakuan lisan dari mulut suaminya sendiri, tidak ada satupun air mata yang menetes di pipi Wulan. Wulan justru merasa matanya semakin panas dan fokus mendengarkan detail menjijikan dari perselingkuhan tersebut. Taufik melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan bahwa hubungannya dengan Ambar sudah berlangsung jauh sebelum Taufik pamit pergi dari rumah. Ambar adalah seorang janda muda yang bekerja di sekitar tempat Taufik biasa membeli makan siang. Kehamilan Ambar yang sudah membesar membuat Taufik tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia ini dari Wulan, karena pemilik kontrakan lama mereka mulai menggunjingkan status pernikahan siri mereka yang belum sah secara hukum negara. Taufik dengan tanpa tahu malu mengatakan bahwa Ambar membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak, bersih, dan luas demi kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan Ambar. Ambar sesekali merintih kecil, memegang pinggangnya seraya menyandarkan kepala di lengan Taufik, sebuah gerakan teatrikal yang dirancang untuk memancing belas kasihan Wulan. Namun, bagi Wulan, setiap gerakan Ambar justru semakin menegaskan betapa rendahnya moralitas kedua orang yang sedang berada di hadapan Wulan saat ini. Taufik membelai rambut Ambar di depan mata Wulan sendiri, tindakan yang secara terang-terangan menginjak-injak harga diri Wulan sebagai istri sah. Taufik kemudian mengatakan bahwa rumah Wulan ini sangat luas dan memiliki kamar kosong di bagian belakang yang bisa digunakan oleh Ambar hingga proses persalinan nanti selesai. Taufik menganggap permintaannya adalah hal yang wajar karena Taufik merasa masih berstatus sebagai kepala keluarga yang berhak mengatur siapa saja yang boleh tinggal di dalam rumah tersebut. Wulan mendengarkan seluruh ocehan Taufik dengan saksama,
mencatat setiap poin pengkhianatan dan kebebalan logika yang digunakan oleh Taufik untuk membenarkan tindakan bejatnya. Pikiran Wulan tetap bekerja dengan sangat jernih di tengah badai kenyataan yang menghantam hidup Wulan. Wulan menyadari bahwa Taufik bukan lagi pria yang dulu Wulan hormati, melainkan seorang pengecut yang kehilangan kompas moral demi menuruti hawa nafsu. Pengakuan Taufik tentang tinggal bersama pelakor hingga hamil di kota yang sama dengan tempat tinggal istri sahnya adalah puncak dari segala bentuk penghinaan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Wulan sampai kapanpun. Wulan tetap diam, membiarkan Taufik menyelesaikan seluruh kalimat pembelaan dirinya sebelum Wulan mengeluarkan keputusan finalnya. Setelah menyelesaikan cerita panjang mengenai asal-usul kehamilan Ambar, Taufik mengubah intonasi suaranya menjadi lebih menuntut. Taufik menatap Wulan dengan pandangan meminta, namun dikemas dalam bentuk perintah terselubung yang sangat tidak masuk akal. Taufik mengatakan bahwa pernikahan siri yang terburu-buru di bawah tangan tidak lagi cukup untuk mengamankan status anak yang akan lahir. Taufik menuntut agar segera dilaksanakan pernikahan resmi secara hukum negara antara Taufik dan Ambar di hadapan kantor urusan agama. Celakanya, Taufik mengaku seluruh uang tabungan pribadinya sudah habis tak bersisa untuk membayar biaya sewa kontrakan terdahulu, membeli vitamin, serta membiayai pemeriksaan rutin kandungan Ambar ke dokter spesialis di rumah sakit swasta. Taufik menuntut agar Wulan membiayai seluruh proses pernikahan resmi tersebut, mulai dari biaya administrasi KUA, mahar baru untuk Ambar, hingga acara syukuran kecil-kecilan yang akan diadakan di rumah Wulan. Taufik menggunakan dalih bahwa sebagai istri pertama yang baik dan pengertian, Wulan wajib berkorban demi menjaga nama baik Taufik sebagai suami di mata masyarakat Cirebon, agar tidak dicap sebagai pria yang menelantarkan anak kandung sendiri. Taufik bahkan menambahkan bahwa setelah pernikahan resmi itu terlaksana, Wulan harus merelakan sebagian gaji bulanan Wulan sebagai kurator untuk membantu mencukupi kebutuhan susu formula dan perlengkapan bayi yang akan dilahirkan oleh Ambar nantinya. Taufik merasa tuntutan ini sangat logis karena Taufik menganggap Wulan tidak memiliki tanggungan anak sehingga uang Wulan pasti berlebih. Ambar ikut membuka suara dengan nada yang dibuat selembut mungkin, mengatakan bahwa Ambar bersedia menganggap Wulan sebagai kakak tertua di dalam rumah ini dan berjanji tidak akan merepotkan Wulan dalam urusan domestik asalkan kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh Wulan. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Ambar, Wulan hampir saja tertawa terbahak-bahak karena merasa tingkat kebodohan dan ketidaktahumaluan kedua orang di depannya sudah mencapai level tertinggi yang pernah Wulan temui dalam hidup. Taufik dan Ambar dengan sangat percaya diri mengira bahwa Wulan adalah tipe wanita lemah yang akan pasrah menerima poligami berbalut pemerasan finansial demi mempertahankan status pernikahan yang sudah busuk dari dalam. Taufik bahkan menyodorkan selembar kertas rincian estimasi biaya pernikahan yang sudah ditulis oleh Taufik sebelumnya ke atas meja kaca di depan Wulan. Wulan menatap kertas rincian biaya tersebut tanpa menyentuhnya sama sekali. Wulan melihat angka-angka yang tertera di sana, angka yang dikumpulkan dari hasil pemikiran serakah seorang suami yang ingin hidup enak di atas penderitaan istri sahnya. Taufik terus mendesak Wulan untuk segera memberikan jawaban dan menyerahkan kartu debit atau uang tunai yang disimpan di dalam kamar. Keberanian Taufik yang begitu besar dalam menuntut uang dari istri yang baru saja dikhianatinya menunjukkan betapa Taufik sama sekali tidak memiliki harga diri lagi sebagai seorang laki-laki. Wulan menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa ketenangan jiwanya, lalu bersiap untuk memberikan balasan yang sama sekali tidak pernah diduga oleh Taufik maupun Ambar di dalam skenario bodoh yang mereka susun bersama. Wulan berdiri dari kursi tunggalnya secara perlahan, mengabaikan kertas rincian biaya pernikahan yang tergeletak di atas meja. Wulan berjalan tenang menuju kamar tidur utama, membuat Taufik mengira bahwa Wulan pergi untuk mengambil dompet atau buku tabungan demi menuruti tuntutan mereka. Namun, tebakan Taufik salah besar. Wulan masuk ke dalam kamar bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk mengambil sebuah tas belanja berukuran sangat besar yang terbuat dari bahan terpal plastik tebal. Wulan membuka lemari pakaian, lalu dengan gerakan cepat dan bertenaga, Wulan meraup seluruh pakaian milik Taufik yang tergantung maupun yang terlipat rapi, lalu memasukkannya ke dalam tas terpal tersebut tanpa memedulikan kerapiannya lagi. Wulan keluar dari kamar tidur dengan menyeret tas terpal besar tersebut ke ruang tamu, membuat Taufik dan Ambar terlonjak kaget dari posisi duduk mereka. Sebelum Taufik sempat mengeluarkan kata-kata protes, Wulan sudah melangkah mendekati koper besar milik Ambar yang diletakkan di dekat pintu, lalu menyentak koper tersebut hingga berdiri.
Dengan kekuatan penuh yang didorong oleh rasa muak yang mendalam, Wulan membuka pintu depan rumah lebar-lebar. Wulan melemparkan tas terpal berisi pakaian Taufik ke halaman rumah yang berumput, disusul dengan koper milik Ambar yang menggelinding jatuh ke arah undakan teras luar, hingga ritsletingnya sedikit terbuka akibat benturan keras. Taufik berteriak marah menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Wulan. Sementara Ambar mulai menjerit panik melihat barang-barangnya diperlakukan seperti sampah di luar rumah. Wulan berbalik badan menghadap Taufik, menunjuk ke arah luar rumah dengan jari telunjuk yang lurus dan kokoh tanpa gemetar sedikit pun. Wulan berbicara dengan suara yang sangat dingin namun menggelegar di dalam keheningan malam, memerintahkan Taufik dan Ambar untuk angkat kaki detik itu juga dari atas tanah rumah milik orang tua Wulan. Taufik mencoba merangsek maju untuk mengintimidasi Wulan menggunakan kekuatan fisiknya. Namun Wulan langsung meraih sebuah vas bunga keramik tebal yang berada di atas bufet dekat pintu, siap untuk menghantamkannya ke kepala Taufik jika Taufik berani melangkah 1 senti pun mendekati Wulan. Melihat ketegasan dan sorot mata Wulan yang penuh dengan ancaman bahaya yang nyata, nyali Taufik langsung menciut seketika. Taufik adalah seorang pengecut, dan sifat asli Taufik itu langsung keluar saat berhadapan dengan wanita yang tidak bisa digertak. Taufik terpaksa menggandeng Ambar yang menangis terseduh-seduh untuk keluar dari pintu rumah Wulan. Begitu kedua kaki pengkhianat itu melewati ambang pintu, Wulan langsung membanting pintu kayu jati tersebut dengan kekuatan penuh, hingga menimbulkan suara dentuman keras yang menggema di seluruh lingkungan sekitar. Wulan memutar kunci slot 2 kali, memasang rantai pengaman besi, lalu bersandar di balik pintu sambil mendengarkan suara Taufik yang memaki-maki dari luar halaman seraya memunguti pakaian Taufik yang berserakan di tanah. Wulan memejamkan mata, merasakan kelegaan yang luar biasa setelah berhasil menendang keluar pembawa petaka dari dalam hidupnya. Matahari baru saja naik di ufuk timur ketika Wulan sudah rapi mengenakan pakaian kerja terbaiknya. Sisa-sisa ketegangan malam tadi tidak menyisakan ruang bagi Wulan untuk meratapi nasib atau menangis di sudut kamar. Wulan tahu betul bahwa tipe pria seperti Taufik akan menggunakan segala cara untuk memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan mukanya sendiri di hadapan keluarga besar dan masyarakat. Langkah pertama yang harus diambil oleh Wulan adalah mengamankan status sosial dan nama baiknya sebelum Taufik mulai menyebarkan fitnah bahwa Wulan adalah istri yang kejam atau tidak berbakti. Tujuan utama Wulan pagi ini adalah kawasan Kanoman, tempat tinggal salah satu pemuka adat sekaligus kerabat senior dari mendiang ayahnya yang sangat dihormati di lingkungan keluarga besar mereka. Menyusuri jalanan di sekitar pasar Kanoman yang mulai ramai oleh aktivitas jual-beli, Wulan berjalan dengan langkah pasti menuju sebuah rumah bergaya arsitektur Cirebon klasik dengan ukiran awan Megan Mendung di bagian gerbangnya. Rumah tersebut milik pria sepuh bernama Sesepuh Mangkunegoro, yang biasa dipanggil Wak Jaya oleh Wulan. Wak Jaya adalah saksi pernikahan Wulan dan Taufik 3 tahun lalu, sekaligus orang yang paling paham mengenai asal-usul kepemilikan rumah yang sekarang ditempati Wulan. Kedatangan Wulan yang mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya tentu mengejutkan istri Wak Jaya. Namun Wulan langsung disambut dengan hangat di ruang tamu yang penuh dengan aroma minyak kayu jati tua. Wulan duduk dengan posisi tegak, lalu mulai menceritakan kronologi kejadian malam tadi secara runtut, tenang, dan tanpa bumbu emosi yang berlebihan. Wulan memaparkan bagaimana Taufik menghilang tanpa kabar selama berbulan-bulan dengan alasan dinas luar kota, hingga kepulangan Taufik yang membawa Ambar dalam kondisi mengandung, serta tuntutan gila agar Wulan membiayai pernikahan siri mereka menjadi pernikahan resmi. Wak Jaya mendengarkan penuturan Wulan dengan kening berkerut dalam dan tatapan mata yang memancarkan kemarahan yang tertahan. Sebagai orang tua yang memegang teguh adat dan moralitas, tindakan Taufik dianggap sebagai pelanggaran berat yang menginjak-injak kehormatan keluarga besar Wulan. Wak Jaya mengapresiasi tindakan tegas Wulan yang langsung mengusir Taufik dan Ambar malam itu juga. Menurut Wak Jaya, meladeni pria murtad moral seperti Taufik dengan air mata hanya akan membuat Taufik merasa di atas angin. Wak Jaya memberikan jaminan penuh bahwa jika Taufik atau keluarga Taufik mencoba mendatangi rumah Wulan untuk membuat keributan atau menuntut hak-hak yang bukan milik Taufik, Wak Jaya sendiri yang akan turun tangan bersama jajaran pengurus lingkungan setempat untuk mengusir mereka. Dukungan moral dari tokoh yang dihormati di kawasan Kanoman ini menjadi fondasi awal yang sangat kokoh bagi Wulan untuk memulai perlawanan hukumnya, memastikan bahwa posisi hukum dan sosial Wulan tidak akan goyah sedikitpun oleh manuver apapun yang mungkin disiapkan Taufik. Setelah menyelesaikan urusan di Kanoman,
Wulan melanjutkan langkahnya menuju area perkantoran di pusat kota Cirebon, tempat Taufik bekerja sebagai staf administrasi biasa. Wulan sengaja datang pada jam istirahat siang agar kedatangannya tidak terlalu menarik perhatian banyak staf bawah, namun tetap cukup formal untuk menemui kepala bagian personalia. Wulan mengenal baik atasan Taufik yang bernama Pak Rahmat, karena beberapa kali pernah bertemu dalam acara jamuan kantor tahunan. Dengan membawa map dokumen yang berisi salinan surat nikah dan kartu keluarga, Wulan melangkah masuk ke ruang personalia setelah mendapat izin dari sekretaris depan. Pak Rahmat menyambut Wulan dengan ekspresi wajah yang agak heran, namun tetap mempersilakan Wulan duduk dengan ramah. Wulan tidak membuang waktu dengan basa-basi yang tidak penting. Wulan langsung menanyakan mengenai agenda proyek luar kota yang diklaim oleh Taufik selama 3 bulan terakhir ini. Mendengar pertanyaan Wulan, raut wajah Pak Rahmat langsung berubah drastis dari ramah menjadi penuh keterkejutan. Pak Rahmat menjelaskan bahwa perusahaan tidak pernah memiliki proyek luar kota untuk staf administrasi seperti Taufik, dan posisi Taufik seharusnya berada di kantor setiap hari kerja untuk mengurus berkas internal perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, Pak Rahmat membuka catatan kehadiran Taufik di layar komputer dan memperlihatkannya kepada Wulan. Terhitung sejak 3 bulan lalu, Taufik sering sekali mengajukan izin tidak masuk kerja atau pulang lebih awal dengan alasan yang selalu sama, yaitu mengantar Wulan berobat ke rumah sakit luar kota karena menderita penyakit kronis. Taufik menggunakan nama Wulan dan memalsukan kondisi kesehatan Wulan demi mendapatkan dispensasi dari perusahaan agar bisa tinggal bersama Ambar di kontrakan mereka tanpa memicu kecurigaan pemecatan langsung dari pihak kantor. Wulan mengepalkan tangan di bawah meja, menahan rasa muak yang mendalam atas kelicikan Taufik yang tega menyumpahi istrinya sendiri sakit parah demi bersenang-senang dengan pelakor. Wulan segera meluruskan fakta di depan Pak Rahmat, menyatakan bahwa Wulan berada dalam kondisi sehat walafiat dan tidak pernah sekalipun diantar berobat oleh Taufik selama 3 bulan terakhir. Wulan juga membeberkan fakta bahwa Taufik telah menelantarkan rumah tangga demi hidup bersama wanita lain hingga wanita tersebut hamil. Pak Rahmat menggeleng-gelengkan kepala, merasa sangat kecewa dan marah atas manipulasi busuk yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Informasi berharga ini langsung dicatat oleh pihak personalia sebagai pelanggaran kode etik berat. Wulan pulang dari kantor tersebut dengan senyuman tipis, mengetahui bahwa posisi Taufik di perusahaan kini berada di ujung tanduk akibat kebohongannya sendiri yang terbongkar secara resmi. Kabar mengenai pengusiran Taufik dan Ambar dari rumah Wulan ternyata memicu reaksi nekat dari pihak Ambar. Pada sore hari berikutnya, ketika Wulan sedang sibuk memeriksa katalog kain batik di ruang arsip Yayasan Budaya Keraton, seorang staf keamanan memberitahu bahwa ada seorang wanita hamil yang bersikeras ingin menemui Wulan di lobi depan. Wulan sudah bisa menebak siapa wanita tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun, Wulan melangkah menuju lobi dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Di sana, Ambar sudah duduk di kursi tunggu dengan mata yang sengaja dibuat sembab, memancing perhatian beberapa staf yayasan yang kebetulan lewat di area tersebut. Begitu melihat Wulan mendekat, Ambar langsung berdiri dan mencoba memegang tangan Wulan sambil menangis terisak-isak. Ambar mulai mengeluarkan siasat lamanya, bersuara agak keras agar didengar oleh orang-orang di sekitar, memohon agar Wulan tidak memisahkan Ambar dari Taufik dan meminta belas kasihan demi janin yang dikandungnya. Ambar sengaja memainkan peran sebagai korban yang teraniaya, berharap Wulan akan merasa malu karena menjadi pusat perhatian di tempat kerja sehingga bersedia memberikan kompromi atau sejumlah uang agar Ambar segera pergi dari kantor tersebut. Namun, Ambar salah menilai mentalitas yang dimiliki oleh seorang Wulan. Wulan tidak melepaskan tangannya dengan kasar, melainkan menepisnya dengan gerakan perlahan namun penuh penekanan yang membuat Ambar mundur 1 langkah. Wulan kemudian menunjuk ke arah sudut atas lobi, tempat sebuah kamera pengawas, CCTV, yang dilengkapi dengan perekam suara menyala dengan lampu indikator merah. Wulan mengatakan dengan suara yang sangat lantang dan jelas bahwa setiap ucapan Ambar, setiap tindakan teatrikal Ambar, dan seluruh bukti kedatangan Ambar untuk mengganggu ketenangan tempat kerja Wulan sedang direkam secara digital dan akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bukti tindakan pelecehan dan gangguan kenyamanan publik jika Ambar tidak segera angkat kaki dalam waktu 3 hitungan. Mendengar ancaman hukum yang begitu lugas dari Wulan, tangisan palsu Ambar mendadak berhenti seketika. Ambar menatap ke arah kamera CCTV, lalu menatap wajah Wulan yang sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan.
Beberapa staf yayasan yang tadi sempat bersimpati kini mulai memandang Ambar dengan tatapan sinis setelah menyadari bahwa wanita hamil ini sedang mencoba membuat keributan di kantor orang lain. Merasa siasatnya kandas total dan malah mempermalukan diri sendiri, Ambar memutar badan dengan gusar, lalu berjalan cepat meninggalkan lobi yayasan dengan langkah menghentak penuh kekesalan, meninggalkan Wulan yang tetap berdiri tegak tanpa terusik sedikit pun. Wulan menyadari bahwa setelah kepemilikan Taufik atas fasilitas kantor terancam dan siasat Ambar gagal, Taufik pasti akan mencoba mencari celah finansial untuk bertahan hidup. Langkah berikutnya yang diambil Wulan adalah melakukan pembersihan total terhadap seluruh akses keuangan yang selama ini berhubungan dengan Taufik. Wulan mendatangi bank swasta tempat Wulan membuka rekening utama sejak sebelum menikah. Selama ini, Taufik memiliki kartu debit tambahan yang terhubung dengan rekening Wulan untuk keperluan belanja bulanan rumah tangga, sebuah fasilitas kepercayaan yang kini harus dicabut tanpa ampun oleh Wulan. Di hadapan petugas layanan pelanggan bank, Wulan menyerahkan identitas diri dan meminta pembatalan seketika untuk semua kartu tambahan yang dipegang oleh Taufik. Wulan juga memindahkan seluruh saldo tabungannya ke sebuah rekening baru yang tidak pernah diketahui oleh Taufik, menggunakan nomor telepon dan surat elektronik baru untuk akses perbankan digitalnya. Petugas bank memproses permintaan Wulan dengan cepat setelah memeriksa keabsahan dokumen kepemilikan mutlak atas nama Wulan pribadi. Dengan tindakan ini, Wulan memastikan bahwa Taufik tidak akan bisa menarik uang sepeser pun untuk membiayai kebutuhan hidup Ambar atau membayar sewa kontrakan baru mereka menggunakan hasil keringat Wulan. Tidak berhenti sampai di situ, Wulan kembali ke rumahnya dengan membawa seorang tukang kunci profesional yang disewa dari daerah Jagasatru. Wulan memerintahkan tukang kunci tersebut untuk mengganti seluruh slot pintu depan, pintu belakang, hingga jendela-jendela yang ada di lantai bawah rumahnya. Kunci-kunci lama yang mungkin duplikatnya pernah dibuat secara diam-diam oleh Taufik kini sudah tidak berguna lagi. Setiap akses masuk ke dalam rumah Wulan dirombak total menjadi sistem pengamanan yang lebih kokoh dan modern, menutup rapat segala kemungkinan bagi Taufik untuk menyusup masuk ketika Wulan sedang berada di luar rumah untuk bekerja. Sambil memperhatikan tukang kunci bekerja, Wulan mengumpulkan semua barang sisa milik Taufik yang masih tertinggal di gudang, seperti buku-buku tua, sepatu bekas, dan beberapa peralatan hobi Taufik yang tidak berharga. Wulan memasukkan semuanya ke dalam kardus mie instan bekas, lalu meletakkannya di dekat tempat pembuangan sampah di luar pagar rumah. Wulan tidak ingin ada satupun benda yang berpotensi menjadi alasan bagi Taufik untuk kembali menginjakan kaki di pekarangan rumahnya. Setelah seluruh kunci baru terpasang dan berfungsi dengan baik, Wulan mengunci gerbang pagar dari dalam, merasakan bahwa benteng perlindungan hak pribadinya kini sudah sepenuhnya aman dari gangguan luar. Hari Jumat pagi menjadi puncak dari persiapan awal yang dilakukan oleh Wulan. Dengan membawa map plastik berwarna merah yang berisi seluruh dokumen pelengkap, Wulan melangkah masuk ke gedung Pengadilan Agama Cirebon yang terletak di jalur utama kota. Di dalam map tersebut, telah tersusun rapi surat gugatan cerai resmi yang disusun sendiri oleh Wulan, bukti cetak percakapan digital pengakuan Taufik mengenai perselingkuhannya dengan Ambar, surat keterangan dari pihak personalia kantor Taufik mengenai manipulasi izin absen, serta saksi tertulis dari Wakjaya mengenai pengusiran malam itu. Wulan mengantre di bagian pendaftaran dengan tenang, tidak memperlihatkan gaut wajah sedih seperti kebanyakan orang yang berada di ruangan tersebut. Ketika tiba gilirannya, Wulan menyerahkan seluruh berkas kepada petugas administrasi pengadilan. Petugas memeriksa kelengkapan berkas Wulan satu persatu dengan teliti, mencocokkan dokumen asli dengan salinan yang telah dilegalisasi. Semua bukti yang diajukan oleh Wulan sangat autentik dan terstruktur dengan jelas, membuat proses pendaftaran gugatan cerai tersebut berjalan sangat lancar tanpa ada penolakan atau instruksi perbaikan berkas dari pihak petugas. Setelah menyelesaikan pembayaran biaya perkara di loket bank pengadilan, Wulan menerima nomor registrasi perkara resminya. Gugatan cerai Wulan terhadap Taufik telah resmi bergulir di pengadilan, dan pihak jurusita pengadilan akan segera mengirimkan surat panggilan sidang pertama langsung ke alamat kantor Taufik dalam waktu dekat. Karena Taufik sudah tidak memiliki alamat tinggal tetap yang sah setelah diusir dari rumah Wulan. Langkah hukum ini menjadi penegasan bahwa Wulan sama sekali tidak membuka ruang negosiasi, mediasi kekeluargaan, atau kesempatan kedua bagi Taufik yang telah menghancurkan kesucian institusi pernikahan mereka. Wulan berjalan keluar dari gedung Pengadilan Agama Cirebon dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan.
Langit di atas kota Cirebon siang itu tampak bersih tanpa awan hitam, mencerminkan kondisi pikiran Wulan yang kini fokus pada masa depannya sendiri. Wulan telah berhasil mengamankan nama baiknya, memutus akses keuangan Taufik, melindungi rumah pribadinya, dan meluncurkan serangan hukum yang mematikan bagi masa depan Taufik. Sekarang, Wulan tinggal duduk tenang mengawasi bagaimana seluruh kebohongan dan kebusukan moral yang dibangun oleh Taufik dan Ambar akan runtuh dengan sendirinya di bawah tekanan sanksi hukum dan sosial yang mulai bergerak mendekati kehidupan mereka. Setelah terusir dari rumah Wulan, Taufik tidak memiliki pilihan lain selain membawa Ambar ke sebuah kamar kontrakan petak yang sangat sempit di kawasan padat penduduk daerah Trusmi. Kontrakan yang berukuran 3x4 meter itu berbanding terbalik dengan kenyamanan rumah luas milik Wulan yang biasa Taufik nikmati tanpa perlu membayar sepeser pun. Di ruangan baru yang pengap ini, kasur busa tipis diletakkan langsung di atas lantai ubin yang lembab, bersanding dengan tumpukan barang-barang yang dibawa seadanya dari halaman rumah Wulan malam itu. Keadaan finansial Taufik yang menipis akibat pengeluaran harian Ambar membuat suasana di dalam kontrakan petak tersebut terasa sangat menekan sejak hari pertama mereka menetap. Ambar yang sedang mengandung besar mulai mengeluhkan kondisi ruangan yang panas dan sirkulasi udara yang buruk, membuat kepala Ambar sering pusing dan mual. Ambar yang semula mengira Taufik adalah pria mapan yang bisa diandalkan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Taufik tidak memiliki aset apapun atas namanya sendiri. Setiap kali Ambar meminta uang untuk membeli susu khusus kehamilan atau buah-buahan segar, Taufik selalu menanggapi dengan bentakan kecil karena merasa pusing memikirkan sisa saldo di dompet yang kian mengempis. Ketegangan di antara Taufik dan Ambar mulai tersulut dari hal-hal sepele, menghancurkan ilusi romantis yang selama ini mereka bangun saat berselingkuh di belakang Wulan. Taufik mencoba mencari sisa uang di dalam rekening bank yang biasa diaksesnya, namun saat mendatangi mesin anjungan tunai mandiri, ATM, di dekat pasar, Taufik mendapati kartu debit tambahan yang dipegangnya sudah diblokir total oleh Wulan. Layar mesin ATM hanya menampilkan pesan penolakan transaksi, membuat Taufik memukul mesin tersebut dengan tangan gemetar akibat amarah yang bercampur dengan kepanikan. Taufik menyadari bahwa Wulan telah menutup semua akses finansial tanpa menyisakan ruang bagi Taufik untuk bernapas, memaksa Taufik untuk bertahan hidup murni hanya dari sisa gaji bulanan yang belum seberapa dari kantor administrasi tempatnya bekerja. Kehidupan di dalam kontrakan semakin terasa seperti penjara bagi Taufik dan Ambar ketika pemilik kontrakan datang untuk menagih uang sewa bulan berikutnya di muka. Taufik terpaksa mengeluarkan sisa uang tunai terakhirnya demi menghindari pengusiran kedua kalinya, menyisakan uang yang sangat pas-pasan hanya untuk membeli mie instan dan telur untuk konsumsi mereka berdua selama 2 minggu ke depan. Ambar menangis histeris melihat menu makanan yang tersaji di atas tikar plastik, menyalahkan kebodohan Taufik yang dinilainya terlalu meremehkan ketegasan Wulan. Hubungan gelap yang semula mereka anggap sebagai bentuk cinta sejati kini berubah wujud menjadi lingkaran setan penuh caci maki dan penyesalan mendalam di setiap sudut ruangan yang sempit itu. Berita mengenai pengusiran Taufik akibat membawa wanita selingkuhan yang sedang hamil ke rumah Wulan menyebar secepat angin ke seluruh penjuru lingkungan tempat tinggal lama mereka. Wak Jaya memenuhi janjinya dengan menceritakan fakta yang sebenarnya kepada pengurus rukun tetangga dan tokoh masyarakat setempat, memastikan tidak ada satupun narasi bohong yang bisa dibuat oleh Taufik untuk membela diri. Akibatnya, pandangan mata para tetangga yang semula ramah kini berubah menjadi tatapan penuh kejutan bercampur jijik setiap kali nama Taufik disebut dalam obrolan warga di warung-warung kelontong sekitar rumah. Suatu sore, Taufik nekat kembali ke lingkungan rumah Wulan menggunakan sepeda motor sewaan, berniat untuk mengambil beberapa berkas penting yang dikiranya masih tertinggal di area luar atau teras rumah. Namun, begitu roda sepeda motor Taufik memasuki gapura gang, beberapa warga pria yang sedang berkumpul di pos keamanan langsung berdiri dan menghadang langkah Taufik dengan tatapan mata yang sangat tidak bersahabat. Ketua rukun tetangga setempat langsung keluar menemui Taufik, menyatakan dengan tegas bahwa Taufik sudah tidak lagi tercatat sebagai warga lingkungan tersebut dan kehadiran Taufik dianggap mengganggu ketertiban umum. Taufik mencoba berargumen bahwa Taufik hanya ingin mengambil barang pribadinya, namun warga menunjuk ke arah kardus mie instan bekas yang berada di dekat tempat pembuangan sampah luar pagar rumah Wulan, tempat Wulan menaruh semua sisa barang tidak berharga milik Taufik. Cemoohan dari beberapa ibu-ibu yang kebetulan lewat membuat telinga Taufik memerah menahan malu yang luar biasa. Mereka secara terang-terangan meneriaki Taufik sebagai pria yang tidak tahu diri dan merusak pagar ayu rumah tangga orang.
Taufik terpaksa memungut kardus usang tersebut di bawah tatapan mengawasi dari belasan pasang mata warga yang memastikan Taufik tidak melangkah mendekati gerbang rumah Wulan. Rasa malu yang dialami Taufik tidak berhenti di situ saja, karena beberapa kerabat Taufik yang tinggal di sekitar Cirebon juga mulai memutus komunikasi setelah mendengar kabar memuakan ini dari Wak Jaya. Taufik mendapati dirinya terisolasi dari lingkungan sosial yang selama ini mendukung aktivitasnya. Mendadak menjadi sosok yang asing dan dihindari oleh orang-orang yang mengenalnya. Sanksi sosial yang bergerak tanpa suara ini perlahan-lahan meremukan sisa-sisa keangkuhan yang dimiliki Taufik, membuktikan bahwa kehancuran reputasi moral jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan tempat tinggal yang nyaman. Taufik pulang ke kontrakan Trusmi dengan kepala tertunduk, membawa kardus usang berisi barang bekas yang kini tidak ada nilainya lagi. Hari Senin pagi membawa petaka baru bagi karir Taufik yang sudah berada di ujung tanduk sejak kedatangan Wulan ke ruang personalia minggu lalu. Baru saja Taufik meletakkan tas kerjanya di atas meja administrasi. Seorang staf magang menyampaikan pesan bahwa Pak Rahmat selaku kepala bagian personalia meminta Taufik untuk segera menghadap ke ruang utama lantai 2. Jantung Taufik berdegup kencang. Firasat buruk langsung memenuhi benak Taufik sepanjang langkah kaki menyusuri lorong kantor yang tampak lebih sepi dari biasanya bagi perasaan Taufik sendiri. Di dalam ruangan yang ber-AC dingin tersebut, Pak Rahmat sudah menunggu dengan raut wajah yang sangat formal dan sebuah map dokumen tebal di atas meja kerjanya. Tanpa mempersilakan Taufik duduk terlebih dahulu, Pak Rahmat langsung menyodorkan lembar catatan kehadiran Taufik serta surat pernyataan resmi dari Wulan yang menyatakan bahwa seluruh alasan izin sakit yang diajukan Taufik selama 3 bulan terakhir adalah palsu. Pak Rahmat menyatakan bahwa tindakan Taufik bukan hanya sekadar pelanggaran disiplin kerja biasa, melainkan sebuah tindakan penipuan terstruktur yang mencoreng integritas dan nilai-nilai moralitas instansi tempat Taufik bekerja. Taufik mencoba merangkai kata-kata kebohongan baru, berdalih bahwa Taufik melakukan semua itu terpaksa demi menjaga kondisi psikologis istrinya. Namun Pak Rahmat langsung memotong kalimat Taufik dengan ketukan pulpen yang keras di atas meja. Pak Rahmat menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan investigasi internal dan menemukan bahwa Taufik menggunakan waktu membolosnya untuk tinggal bersama wanita lain di luar ikatan pernikahan yang sah. Perusahaan menganggap keberadaan staf yang tidak memiliki kejujuran dasar seperti Taufik dapat merusak citra profesionalisme kantor di mata klien eksternal yang sering berkunjung. Pak Rahmat menyerahkan surat peringatan ketiga, SP3, yang merupakan teguran keras terakhir sekaligus pemberitahuan pembekuan tunjangan kinerja Taufik untuk 2 bulan ke depan. Taufik lemas ketika menyadari bahwa pendapatan bulanannya akan berkurang drastis justru di saat Ambar membutuhkan banyak biaya medis untuk persiapan persalinan yang kian dekat. Ancaman pemecatan secara tidak terhormat membayangi setiap detik sisa waktu kerja Taufik hari itu, membuat Taufik bekerja dengan tangan gemetar dan konsentrasi yang pecah berantakan di bawah tatapan sinis dari rekan-rekan satu ruangannya yang sudah mulai mencium bau skandal moral tersebut. Di dalam kamar kontrakan yang pengap di Trusmi, Ambar duduk merenung menatap dinding semen yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian akibat kelembapan tinggi. Penyesalan mendalam mulai menggerogoti pikiran Ambar seiring dengan hilangnya semua janji manis kemewahan yang dulu sering diucapkan Taufik saat mereka masih bertemu sembunyi-sembunyi. Ambar menyadari bahwa Taufik tanpa perlindungan finansial dan fasilitas dari Wulan ternyata hanyalah seorang pria biasa berkemampuan rendah yang tidak mampu menyediakan kelayakan hidup bagi anak yang sedang dikandungnya. Ketika Taufik pulang kerja dengan wajah kusut dan melemparkan tasnya ke lantai, Ambar tidak lagi menyambut dengan senyuman melainkan langsung melontarkan rentetan pertanyaan mengenai uang belanja harian yang sudah habis. Taufik yang sedang stres akibat menerima surat peringatan keras dari Pak Rahmat langsung membalas pertanyaan Ambar dengan nada tinggi, mencaci Ambar sebagai wanita yang hanya tahu menuntut tanpa mau mengerti kesulitan posisi Taufik saat ini. Adu mulut yang sengit pun pecah di antara Taufik dan Ambar. Suara teriakan mereka saling bersahutan hingga terdengar jelas oleh tetangga kontrakan sebelah yang membatasi ruangan mereka hanya dengan sekat tembok tipis. Ambar menangis histeris, memukul-mukul dadanya sendiri seraya mengutuk keputusannya yang bersedia hamil dari pria pengecut seperti Taufik yang bahkan tidak mampu membelikannya makanan bergizi. Taufik yang kehilangan kendali emosi balik menuduh Ambar sebagai pembawa sial yang menghancurkan reputasi kerja dan keharmonisan hidup Taufik yang sebelumnya tenang bersama Wulan. Pengakuan tidak langsung dari Taufik bahwa hidup bersama Wulan jauh lebih enak membuat hati Ambar semakin tersayat oleh rasa cemburu sekaligus kehinaan yang mendalam sebagai seorang selingkuhan yang kini telantar. Malam itu,
Tidak ada makan malam yang tersaji di atas tikar plastik. Ambar memilih tidur memunggungi Taufik dengan air mata yang terus mengalir membasahi bantal usangnya. Sementara Taufik duduk merokok di luar pintu kontrakan sambil menatap kegelapan jalan dengan pikiran yang buntu. Hubungan yang awalnya mereka bangun di atas landasan nafsu dan pengkhianatan kini menuai badai karmanya sendiri, menyisakan kebencian yang perlahan tumbuh di antara Taufik dan Ambar, menggantikan rasa cinta palsu yang kini habis terbakar oleh realitas kemiskinan moral dan finansial yang menjepit kehidupan baru mereka. Hari yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Cirebon akhirnya tiba juga bagi kelanjutan nasib pernikahan Wulan dan Taufik. Wulan datang ke gedung pengadilan lebih awal, didampingi oleh Wak Jaya yang bertindak sebagai saksi keluarga sekaligus penguat mental bagi Wulan di area ruang tunggu utama. Wulan tampil sangat anggun dengan balutan batik motif mega mendung berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura wanita mandiri yang siap melepaskan masa lalu buruknya secara terhormat melalui jalur hukum negara. Tidak lama kemudian, Taufik muncul di koridor pengadilan dengan penampilan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan penampilan Wulan yang segar. Taufik mengenakan kemeja kerja yang tampak agak kusut karena tidak disetrika dengan baik. Wajahnya terlihat kuyu dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya akibat kurang tidur selama berminggu-minggu di kontrakan Trusmi. Begitu melihat Wulan duduk di kursi tunggu, Taufik mencoba melangkah mendekat dengan gestur tubuh yang memelas, berniat untuk mengajak Wulan berbicara empat mata sebelum nama mereka dipanggil oleh panitera sidang. Taufik mencoba membuka suara dengan nada berbisik, memohon agar Wulan bersedia mencabut gugatan cerai dan menawarkan opsi mediasi kekeluargaan demi menjaga nama baik mereka berdua di hadapan keluarga besar luar kota. Namun, Wulan bahkan tidak sudi menggeser arah pandangan matanya ke wajah Taufik. Wulan tetap fokus membaca berkas yang dipegangnya seolah-olah Taufik hanyalah sosok transparan yang tidak memiliki wujud fisik di depan mata Wulan. Wak Jaya langsung berdiri menaruh badannya di antara Wulan dan Taufik, menatap Taufik dengan pandangan mata yang sangat tajam yang membuat Taufik terpaksa mundur teratur dengan rasa bersalah yang kian menumpuk. Saat pintu ruang sidang satu dibuka dan nama mereka dipanggil oleh pengeras suara pengadilan, Wulan melangkah masuk dengan punggung yang tegak dan kepala yang terangkat tinggi, diikuti Taufik yang berjalan gontai di belakangnya. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior, Wulan dengan suara yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Taufik, tanpa membuka pintu damai sedikit pun. Sidang pertama ini menjadi penentu arah bahwa proses hukum akan berjalan cepat karena semua bukti pengkhianatan Taufik sudah terpenuhi secara mutlak, meninggalkan Taufik yang hanya bisa terduduk lemas meratapi awal dari kehancuran total hidupnya yang sudah di depan mata. 3 minggu setelah sidang pertama di Pengadilan Agama Cirebon berlalu, atmosfer di kantor administrasi tempat Taufik bekerja semakin mendingin. Surat peringatan ketiga yang diterima Taufik sebelumnya ternyata tidak mampu memperbaiki performa kerjanya yang sudah hancur lebur, akibat tekanan psikologis di rumah kontrakan. Taufik seringkali melakukan kesalahan fatal dalam penginputan data inventaris perusahaan, membuat beberapa laporan bulanan divisi logistik menjadi tidak sinkron dan memicu teguran keras dari jajaran direksi pusat kepada Pak Rahmat. Puncaknya terjadi pada suatu Kamis siang yang teramat terik di pusat kota. Taufik dipanggil kembali ke ruang personalia melalui interkom kantor dengan nada suara sekretaris yang terdengar sangat kaku. Di dalam ruangan, Pak Rahmat tidak lagi menunjukkan ekspresi kecewa melainkan wajah datar penuh ketegasan yang mutlak. Di atas meja kayu jati milik Pak Rahmat, sudah tersedia selembar kertas putih berlogo perusahaan dengan tulisan tebal di bagian tengah atas. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak terhormat. Pak Rahmat menjelaskan secara lugas bahwa Dewan Direksi telah meninjau akumulasi pelanggaran etika, manipulasi data absensi berturut-turut, serta penurunan drastis kinerja profesional Taufik yang merugikan operasional harian kantor. Perusahaan memutuskan untuk menghentikan masa bakti Taufik terhitung sejak hari itu juga tanpa memberikan pesangon penuh, melainkan hanya sisa gaji berjalan bulan itu yang sudah dipotong denda keterlambatan. Taufik mencoba memohon, menyebutkan kondisi Ambar yang sebentar lagi butuh biaya persalinan hospitalisasi, namun Pak Rahmat tetap bergeming pada keputusan final manajemen. Taufik berjalan keluar dari ruang personalia dengan lutut yang terasa lemas, membawa sebuah kardus kecil berisi barang-barang pribadi dari atas meja kerjanya seperti pulpen, cangkir kopi, dan kalender meja usang. Rekan-rekan kerjanya memalingkan muka,
pura-pura sibuk menatap layar monitor komputer masing-masing untuk menghindari kontak mata dengan Taufik yang kini resmi menjadi pengangguran akibat ulah amoralnya sendiri. Kehilangan satu-satunya sumber penghasilan tetap di tengah situasi krisis ini menjadi hantaman paling telak yang meruntuhkan sisa-sisa eksistensi hidup Taufik di bawah langit Cirebon. Kehancuran Taufik kian meluas hingga ke lingkaran keluarga besarnya sendiri yang menetap di luar area keresidenan Cirebon. Wulan sebelumnya telah mengirimkan sebuah paket dokumen resmi yang berisi salinan bukti perselingkuhan, foto-foto Ambar di depan rumah, serta surat gugatan cerai langsung ke alamat rumah orang tua Taufik melalui jasa ekspedisi kilat. Wulan ingin memastikan bahwa seluruh keluarga besar Taufik mengetahui kebenaran yang objektif langsung dari sumber pertama tanpa ada manipulasi cerita dari mulut Taufik. Dampaknya langsung terasa ketika Taufik mencoba menelepon ibunya untuk meminjam sejumlah uang demi membayar biaya persalinan Ambar yang kian mendekati hari perkiraan lahir. Telepon Taufik tidak diangkat, melainkan dibalas dengan sebuah pesan singkat berparagraf panjang yang dikirim oleh kakak tertua Taufik, atas nama seluruh keluarga besar mereka. Isi pesan tersebut sangat menyakitkan bagi Taufik. Keluarga besarnya menyatakan rasa malu yang teramat mendalam atas tindakan bejat Taufik yang mengkhianati Wulan, istri yang selama ini mereka kenal sangat santun dan berbakti. Keluarga besar Taufik menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan dana sepeser pun, tidak akan meminjamkan fasilitas apapun, dan melarang keras Taufik membawa Ambar datang ke rumah masa kecil Taufik untuk mencari perlindungan sosial. Ibunda Taufik dikabarkan jatuh sakit akibat syok mendengar kelakuan anak lelakinya yang nekat mengusir moralitas demi wanita simpanan hingga hamil di kota orang. Surat penolakan tidak tertulis namun resmi lewat pesan digital itu seketika memutus tali silaturahmi sekaligus dukungan finansial terakhir yang sangat diharapkan Taufik untuk menyambung hidup bersama Ambar. Taufik terduduk di lantai teras kontrakan Trusmi yang berdebu, meremas telepon genggamnya dengan perasaan frustrasi yang bercampur aduk dengan keputusasaan yang mendalam. Ambar yang menguping pembicaraan tersebut dari balik pintu skat langsung lemas dan kembali menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa anak di dalam kandungannya tidak akan pernah diakui atau diterima oleh keluarga besar Taufik. Penolakan mutlak dari darah dagingnya sendiri menjadi bukti nyata bahwa sanksi moral telah bekerja mengisolasi Taufik dan Ambar dari peradaban keluarga yang terhormat, meninggalkan mereka berdua dalam kubangan sanksi sosial yang pekat. Tanpa ada pesta meriah, tanpa dekorasi bunga hias yang indah, dan tanpa kehadiran satupun anggota keluarga dari kedua belah pihak, Taufik dan Ambar akhirnya mendatangi kantor urusan agama, KUA, kecamatan setempat. Pernikahan resmi secara hukum negara ini terpaksa dilakukan secara terburu-buru demi keabsahan status hukum anak yang ada di dalam kandungan Ambar, yang menurut pemeriksaan bidan desa akan lahir dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi. Biaya pendaftaran pernikahan ini pun didapatkan Taufik dari hasil menggadaikan sepeda motor tua peninggalan masa mudanya yang tersisa. Suasana di dalam ruangan balai nikah KUA terasa sangat dingin, kaku, dan sunyi senyap. Jauh dari kesan sakral sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. 2 orang staf administrasi KUA setempat terpaksa bertindak sebagai saksi pernikahan pengganti karena Taufik tidak berhasil mendatangkan satupun teman atau kerabat dekat yang sudi meluangkan waktu menyaksikan momen memuakan tersebut. Ambar mengenakan kebaya putih sederhana yang tampak kekecilan di bagian perutnya, dengan wajah tertekuk tanpa riasan kosmetik yang berarti untuk menutupi aura kesedihannya. Penghulu membacakan khotbah nikah singkat mengenai tanggung jawab lahir batin dengan nada suara datar yang terkesan formalitas belaka tanpa kedalaman makna emosional bagi kedua calon mempelai. Ketika Taufik mengucapkan kalimat ijab kabul, suaranya terdengar bergetar hebat bukan karena hikmat melainkan karena rasa sesak memikirkan masa depan finansial mereka yang kini kosong melompong tanpa pekerjaan. Setelah penandatanganan buku nikah selesai, penghulu menyerahkan dokumen tersebut tanpa ada ucapan selamat yang hangat dari para hadirin di ruangan itu. Taufik dan Ambar berjalan keluar dari gedung KUA dengan membawa buku nikah masing-masing di dalam tas plastik kecil. Langsung disambut oleh embusan angin jalanan yang berdebu. Pernikahan yang semula dituntut Taufik untuk dibiayai oleh Wulan kini terlaksana dalam kondisi yang paling menyedihkan dan merendahkan harga diri mereka sebagai manusia. Tidak ada sesi foto bersama keluarga. Tidak ada hidangan makanan lezat penjamu tamu, yang ada hanyalah kenyataan bahwa mulai hari itu mereka resmi terikat dalam status hukum perkawinan yang dibangun di atas fondasi puing-puing penderitaan dan pengkhianatan massal.
Sidang pamungkas kasus perceraian antara Wulan dan Taufik akhirnya digelar di ruang sidang utama Pengadilan Agama Cirebon dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Wulan hadir tepat waktu dengan didampingi oleh Wak Jaya, memancarkan ketenangan batin yang luar biasa dari balik pakaian kerjanya yang bernuansa batik corak klasik. Taufik hadir terlambat dengan berjalan kaki dari halte angkutan umum terdekat, karena sudah tidak memiliki kendaraan pribadi lagi setelah motornya digadaikan untuk biaya KUA tempo hari. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, lalu mulai membacakan lembar demi lembar pertimbangan hukum yang mendasari keputusan pengadilan. Hakim menyatakan bahwa seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Wulan mengenai perselingkuhan, penelantaran lahir batin selama berbulan-bulan, serta pelanggaran berat komitmen perkawinan oleh Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Semua bukti cetak, kesaksian tertulis dari tempat kerja, serta argumen dari Wak Jaya dinilai sangat solid oleh Dewan Hakim. Hakim kemudian mengetukkan palu sidang sebanyak 3 kali ke atas meja kayu dengan suara dentuman yang menggema keras di dalam ruangan. Tok, tok, tok. Putusan tersebut secara resmi menjatuhkan talak 1 bain sugra dari Taufik terhadap Wulan, mengabulkan seluruh tuntutan perceraian Wulan, dan membebankan seluruh biaya perkara sidang kepada pihak Taufik sebagai pihak tergugat yang kalah dalam pembuktian moral di mata hukum negara. Wulan langsung mengembuskan napas panjang penuh kelegaan, lalu menundukkan kepala sejenak sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam atas selesainya prahara rumah tangga ini secara bersih. Taufik hanya bisa menyandarkan punggungnya di kursi pesakitan dengan tatapan mata kosong menatap langit-langit ruang sidang, menyadari bahwa statusnya sebagai suami dari wanita mandiri berwibawa seperti Wulan kini telah musnah total. Ketukan palu hakim hari itu menjadi pembatas tegas yang membebaskan Wulan seutuhnya dari jerat keterikatan hukum dengan pria tidak bertanggung jawab seperti Taufik. 1 bulan setelah ketukan palu pengadilan agama berlalu, kehidupan di kediaman pribadi Wulan telah kembali berjalan normal dengan ritme yang sangat damai dan menenangkan jiwa. Tidak ada lagi sisa-sisa energi negatif, rasa cemas, atau bayang-bayang ketakutan akan pengkhianatan yang sempat singgah di rumah warisan orang tuanya tersebut. Wulan melangkah keluar menuju teras rumah, menikmati udara pagi yang berembus lembut membawa kesegaran dari arah pantai utara Cirebon seraya menyiram tanaman bunga melati yang mulai bermekaran di halaman depan. Aktivitas Wulan di Yayasan Budaya Keraton berjalan semakin produktif dan mendapatkan banyak apresiasi positif dari jajaran pengurus senior, karena fokus kerja Wulan yang tidak lagi terganggu oleh masalah domestik. Wulan baru saja menyelesaikan kurasi untuk pameran batik pesisiran tingkat regional yang akan diadakan bulan depan, sebuah pencapaian profesional yang kian memantapkan posisi karirnya sebagai kurator muda yang disegani di kota. Kebebasan status tunggal yang disandangnya kini dirayakan Wulan dengan cara terus berkarya dan mengembangkan potensi diri seluas-luasnya tanpa batasan dari siapapun. Sementara itu, di sudut lain kota di daerah Trusmi, Taufik dan Ambar harus menjalani sisa hidup mereka dengan menanggung beban konsekuensi moral dan sosial yang teramat berat akibat ulah buruk mereka sendiri. Taufik kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul harian di pasar dengan upah minim yang tidak menentu. Sementara Ambar melahirkan anaknya di sebuah klinik bersalin sederhana tanpa ada kebahagiaan fasilitas yang layak. Setiap hari di dalam kontrakan petak mereka diisi oleh pertengkaran finansial yang tiada henti, penyesalan masa lalu, serta tatapan sinis dari lingkungan sekitar yang terus melabeli mereka sebagai pelaku skandal moral. Wulan menutup gerbang rumahnya dengan perlahan, lalu melangkah berjalan menuju halte angkutan umum dengan senyuman kecil yang menghiasi bibirnya yang tenang. Wulan telah berhasil membuktikan bahwa keadilan moral dan ketegasan prinsip mampu menghancurkan kejahatan domestik tanpa perlu mengotori tangan dengan tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri. Di bawah langit kota Cirebon yang bersih, Wulan melangkah mantap menyongsong lembaran baru kehidupannya yang bersih, cerah, dan penuh dengan harapan sukses yang membentang luas di masa depan. Tamat.